Jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Adapun pajak itu hukumnya terkait dengan fikih muamalah, diserahkan kepada otoritas setempat dengan sistem kenegaraan yang berlaku. Misal di Indonesia, di Malaysia, di Brunei dan sebagainya mungkin beda sistemnya. Ya. Jadi terkait dengan pajak itu bukan hukum dalam agama kita, tapi terkait dengan ketaatan dalam tata kelola terhadap ulil amri yang mengatur kemaslahatan kita. Ya. Pajak dipungut teoritisnya untuk dikembalikan kepada kemakmuran rakyat. Pajak itu bukan, jadi pajak itu ada kisahnya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ada negara itu selain daripada zakat boleh negara mewajibkan kepada rakyat untuk memberikan sesuatu potongan dari hartanya untuk kepentingan negara, tapi jelas ininya. Dan itu pun tidak boleh melebihi daripada kadar zakat nanti. Jadi ala kadarnya. Tidak tahu sekarang katanya pajak lebih tinggi dari zakat, wallahu alam. Saya tidak tahu. Zakat 15,5%. Pajak berapa persen? 10%. Hebat. Baik. Jadi kemudian nanti dibahas oleh para ulama, ada kewajiban bernegara dan kewajiban beragama. Kewajiban beragama bayar zakat. Akan tapi seseorang nanti bisa saja wajib, dia tidak wajib membayar selain zakat, tapi itu pun harus dipelajari oleh pemerintah dan dengan seringan-ringannya. Dengan seringan-ringannya. Kenapa? Urusannya dengan hakun nas, mengambil haknya manusia. Sekarang dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak. Nah, kalau sudah seperti itu masuk wilayah zalim nanti pada akhirnya. Dirapikan masalah perpajakan. Pajak, kalau seandainya pajak harus diadakan seperti yang terjadi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, itu kisahnya adalah di saat negara itu kekurangan dana, di saat negara kekurangan dana zakat tidak bisa mencukupi rakyat, kemudian ada peperangan, dan sebagainya, maka negara menghimbau kepada rakyat untuk memberikan sebagian hartanya. Ini adalah contoh, tapi jangan berlebihan di dalam hal ini. Di dalam berlebihan. Lalu bagaimana negeri harus bayar zakat? Anda harus bayar. Kalau tidak bayar, Anda bermasalah nanti. Anda bisa masuk, dihabis, disita harta Anda semuanya. Anda patuhi dulu sambil berusaha untuk membuat perubahan. Jangan sampai nanti ada kelompok anti pajak gara-gara omongan Buya Yahya, nanti berbahaya ini. Anda tetap bayar zakat sampai Anda nanti buat perubahan. Bagaimana berisi urusan zakat, kemudian bagaimana diberdayakan negara ini, usaha-usaha negara ini, sampai nanti rakyat yang makmur seperti itu. Jadi urusan zakat, urusan pajak, Anda wajib membayar. Kalau tidak Anda membayar, Anda bermasalah dengan negara. Dan jangan membantah kepada negara. Ini adalah tugas kita semuanya nanti untuk membuat perubahan di negara ini pada akhirnya nanti. Kita sama-sama berjuang merapikan urusan pajak seperti apa, agar pajak tidak terlalu besar, dan agar pajak dipilah-pilah nanti, agar ada pemilahan yang benar, mana yang harus membayar pajak dan tidak. Kemudian kadar pajak itu seberapa? Seperti yang disebutkan oleh para ulama-ulama terdahulu, masalah kewajiban bernegara selain daripada kewajiban agama itu ada, akan tapi semua ada aturannya. Itu saja, insya Allah tetap Anda harus membayar zakat. Kalau tidak, maka Anda akan bermasalah dengan negara, dan bisa saja itu membahayakan Anda. Tinggal nanti jadilah pejuang-pejuang agama. Kalau sudah Anda betul-betul bisa punya kemampuan untuk buat perubahan, ayo buat perubahan, sempurnakan perapian zakatnya. Kemudian setelah itu urusan-urusan kemakmuran rakyat, memberdayakan bumi ini, kekayaan yang ada, ayo buat perubahan, sempurnakan perapian zakatnya. Kemudian setelah itu urusan-urusan kemakmuran rakyat, memberdayakan bumi ini, kekayaan yang ada. Kemudian hadis yang melarang tentang pajak itu kronologis ceritanya adalah dua kerajaan zaman dulu, Romawi dan Persia. Zaman Romawi dan Persia itu pajaknya upeti, kejam sekali, feodal. Sedangkan pajak zaman sekarang di negara-negara yang tidak mampu itu dipakai untuk maslahat ammah, membangun sekolah. Nah, dalam konteks keindonesiaan, apakah perlu kita pajak? Tak perlu. Karena kita lebih kaya dari Brunei Darussalam, lebih kaya dari Malaysia,
maka tidak ada negara miskin. Sebenarnya tak ada negara miskin. Yang ada adalah pemerintah yang gagal mengelola kekayaan negara. Kita lebih kaya dari Saudi Arabia. Saudi Arabia itu minyaknya di bawah, kita di atas minyak, bawah minyak. Minyak kelapa, minyak sawit, minyak rambut, minyak jelantah. Kita kaya sekali. Hanya saja tidak dikelola dengan baik. Freeport itu, paling kasihan orang Papua. Emas di sana, gas di sana, minyak di sana. Dia apa dapat? Celana pun tak ada.